Ketemu lagi dengan saya Yokana Nugroho dari Yayasan Aurika. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga buat kami karena beliau sempat hadir beberapa waktu yang lalu untuk berbagi ilmu gitu ya. Nah, kalau saya tidak salah ingat nih namanya Mbak Lucia, panggilannya Mbak Lucy. Mungkin boleh diperkenalkan diri nih Mbak Lucia ini siapa gitu. Baik. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yo. Perkenalkan, nama saya Lucia Citra Pertiwi, dipanggilnya Lucy. Saat ini saya sedang studi sebagai mahasiswa Magister Psikologi Profesi di Universitas Surabaya. Gitu. Saat ini sedang menempuh semester 2. Semester 2, oke. Kalau mahasiswa berarti masih baru gitu ya. Nah, dalam rangka apa nih kegiatan di Aurika yang sudah kita laksanakan di kapan hari? Oh iya, baik. Sebenarnya untuk semester 2 ini kami sedang melakukan praktik kerja profesi psikolog Bapak, atau kita singkatnya dengan PKPP. Jadi memang ada 3 praktik kerja, salah satunya saya melakukan di Yayasan Aurika. Nah, di Yayasan Aurika ini saya memberikan bantuan berupa pelatihan nih kepada guru dan terapis untuk harapannya bisa mengembangkan keterampilan atau mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sini begitu. Oke. Nah, ya, kemarin luar biasa sekali materi yang disampaikan itu terkait dengan bagaimana kita sebagai guru nih untuk mampu mengelola emosi. Nah, biar ini para pendengar maupun penonton dari Yayasan Aurika tahu apakah ada beda nih. Sekarang kadang orang ngomong gitu ya, kamu nggak boleh emosi, kamu harus jaga mood, kamu harus jaga suasana hati gitu ya. Nah, apakah emosi ataupun mood atau suasana hati itu sebuah arti yang sama atau sebetulnya ada yang berbeda dari kata-kata itu? Kira-kira gimana Mbak Lucia? Sebetulnya kadang nih kita kalau di masyarakat ya Bapak, seringnya kok kamu mudian sih, padahal sebetulnya memang dia sedang merasakan emosi, begitu. Bedanya adalah ketika emosi ini sumbernya jelas Bapak, sumbernya jelas asalnya dari mana. Beda kalau suasana hati itu nggak jelas nih sumbernya dari mana dan sifatnya ini sementara aja. Sedangkan emosi ini sifatnya masih dalam waktu yang cukup lama dan jelas nih sumbernya apa, emosinya tuh jelas. Kalau mood biasanya lagi nggak enak nih, kenapa? Ya nggak tahu. Nah itu yang kita bisa sebut sebagai suasana hati atau mood. Seperti itu. Berarti beda ya antara emosi sama mood. Kalau mood itu sifatnya sebentar mungkin cepat hilang gitu ya, tapi kalau emosi bisa jadi agak waktu yang lama. Gitu ya. Nah kalau tadi kan disebutkan kalau emosi itu ada penyebab yang jelas gitu ya. Kira-kira apa sih yang kadang bisa membuat kita menjadi emosi itu? Apa ini bentuknya konkretnya seperti apa kira-kira yang seringkali menjadi bentuk emosi itu bisa menjadi muncul atau gimana? Baik. Nah, untuk sumber emosi negatif ataupun sumber emosi positif juga itu ada 2 sumber Bapak, dari sumber internal atau dari dalam diri sendiri dan sumbernya eksternal atau di luar diri sendiri. Salah satu contohnya mungkin kalau sumber internal adalah ketika kita merasakan sakit. Kita merasakan sakit, kemudian ke depannya ketika melakukan aktivitas jadi muncul emosi yang kurang baik. Mungkin lebih merasa capek, lebih mudah merasa sedih dan gampang tersulut emosinya untuk menjadi marah. Nah, ketika bedanya kalau sumber emosi yang eksternal itu di luar diri kita. Misalnya ketika kita terlibat macet. Nah, seperti hari ini tadi ya, macet di mana-mana ya. Iya, ada yang terjebak banjir misalnya. Saya barusan kejebak banjir tadi. Nah, itu ini juga bisa menimbulkan suasana emosi yang tidak menyenangkan juga seperti itu. Nah, itu kan emosi. Kalau suasana hati itu sumbernya dari mana munculnya kalau suasana hati? Tadi kan tidak jelas ya. Apa memang terus kemudian tiba-tiba karena tidak ada sumber yang jelas terus kemudian ini gimana sih maksudnya? Biar lebih jelas lagi nih penonton kita. Iya, baik. Ketika mood itu mungkin biasanya kalau cewek-cewek nih lagi PMS begitu. Biasanya kok tiba-tiba marah ini kenapa? Kalau kita tanya biasanya mereka nggak akan tahu nih sebabnya apa. Seperti itu. Jadi lebih bagaimana merespon situasinya tuh dengan emosi yang kurang nggak tahu nih sebabnya apa begitu. Oke. Berarti kalau ini semakin jelas ya karena mood itu berarti memang sesuatu yang
terjadi karena tidak jelas. Jadi kalau ditanya kenapa kok tiba-tiba marah, kenapa kok kamu tiba-tiba sedih, nggak tahu, tiba-tiba saja gitu ya. Itu mood gitu ya. Biar kita bisa membedakan. Jadi kalau emosi berarti ada internal, ada eksternal tadi. Oke. Nah, tentunya nih kan ketika kita sudah bekerja atau kita berhubungan dengan bertugas sebagai layanan masyarakat atau bahkan kita sebagai orang tua gitu ya terhadap anak kita, dengan adanya emosi yang negatif, emosi yang positif atau bahkan mood tadi, tentunya kita perlu mengelola kan harusnya ya, biar itu kalau yang emosi negatif tidak sampai meledak-ledak yang kemudian berefek pada orang lain, atau mood juga jadi gitu ya, jangan sampai mood yang tiba-tiba muncul mood negatif itu membuat kita menjadi suasana kegiatan kita menjadi tidak menarik. Pastinya perlu untuk mengelola kan. Nah, gimana nih cara mengelolanya emosi itu? Baik, mungkin untuk masyarakat lebih awamnya dengan kontrol emosi. Nah, sebetulnya memang ini masalah pembahasan saja sih Pak. Kalau saya memang lebih suka dengan pengelolaan emosi, karena sifatnya ini kita menerima emosi, mengizinkan emosi itu untuk hadir di diri kita, dan kemudian kita harapannya bisa meresponnya dengan cara yang lebih fleksibel. Mungkin kalau kontrol emosi, kalau kesan saya lebih kayak menghambat emosinya, jadi tidak boleh, seakan-akan tidak boleh keluar begitu. Nah, untuk cara mengelola emosi sendiri ini, mungkin seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini tentang bagaimana cara kita untuk menerima emosi, kemudian mengizinkannya untuk bisa hadir di diri kita, baik emosi negatif maupun positif. Sebagai manusia pasti nggak akan dipungkiri kalau kita akan punya emosi negatif, ya Pak. Jadi yang perlu kita waspadai dan perlu kita peka itu adalah bahwa kita itu bukan nggak boleh merasakan emosi negatif. Kita tuh manusia, pasti wajar untuk punya emosi negatif. Seperti itu. Jadi artinya menerima, kemudian mengelola itu untuk biar tidak berefek negatif lanjutnya gitu ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara mengelola itu pasti berbicara tentang strategi gitu ya. Nah, ada nggak sih strateginya biar kita bisa mengelola emosi kita itu dengan lebih baik lagi, lebih terkontrol lagi? Kalau yang mungkin negatif biar tidak menjadi efek negatifnya terlalu besar. Kalau yang positif juga tidak menjadi terlalu berlebihan, orang kata sampai kita dibilang lebay begitu ya, terlalu beremosi positif juga kan kadang tidak terlalu bagus juga ya. Nah, ada nggak strateginya untuk itu? Baik, kalau kita bicara teori psikologi ya Pak, sebenarnya ada dua strategi untuk pengelolaan emosi. Yang pertama adalah cognitive reappraisal, atau ini sebenarnya bagaimana kita mengubah cara berpikir kita. Kemudian ada expressive suppression, atau mungkin lebih kita kenalnya adalah menghambat emosi itu agar, bukan menghambat sebetulnya, lebih ke dikelola supaya emosinya itu kedepannya tidak menimbulkan efek yang berdampak buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau cognitive reappraisal itu seperti yang saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita mengubah cara berpikir kita. Misalnya ketika menghadapi tes, sebelum kita merasa gugup, kita akan tahu kalau kita akan merasa gugup, kita ubah cara berpikir kita. Oke, ini tes ini bukan untuk menguji saya, tapi untuk mengukur sih seberapa kemampuan saya. Lebih kepada membuat diri ini itu lebih nyaman ketika akan menghadapi situasi yang mungkin membuat diri ini kurang nyaman begitu. Sedangkan kalau expressive suppression itu mungkin kalau kita menghadapi orang-orang yang belum kita kenal ya Pak, menghadapi mereka yang membuat kita jengkel, gitu biasanya akan kita tahan nih emosinya supaya jangan sampai saya tuh marah-marah di depan orang ini kan, ya gimana gitu. Nah, kalau ini nih kebetulan kan penonton kita nih banyak yang punya anak nih, masih usia-usia ya, masih usia-usia juga masih muda gitu ya, terus kemudian tiba-tiba menikah baru 2 tahun, 3 tahun langsung punya anak gitu kan, kadang masih kaget juga nih menghadapi anak, bagaimana harus ini dengan tingkah laku pola anak yang sangat ekspresif sekali lah anak-anak itu. Kira-kira yang paling cocok strategi apa nih Mbak yang diterapkan untuk itu? Karena kan anak kita nih nggak mungkin kita tinggalin kan gitu ya. Dari dua strategi itu kira-kira yang paling mana yang paling pas ya untuk bisa diterapin? Oke. Nah, untuk kedua strategi ini Bapak sebetulnya memang
cukup adaptif ketika kita menghadapi situasi itu. Kita bisa mungkin secara nggak sadar ya kita akan melakukan kedua strategi ini. Memang ketika menghadapi anak, mungkin itu sebagai tanggung jawab dan kewajiban kita karena sebagai orang tua memang itu adalah tanggung jawab seumur hidup. Nah, ketika sudah punya anak, menurut saya juga itu adalah keputusan yang mungkin sudah dipikirkan matang-matang oleh kedua orang tua, sehingga mungkin kalau ketika sudah punya anak dan agak kaget begitu, ini yang perlu kita perlu kita sama-sama pelajari bagaimana supaya diri ini itu tidak berlebihan kepada anak. Harapannya sih seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau tadi sudah berbicara strateginya, pasti ada ngomong tekniknya, kan gitu ya. Nah, kalau sudah strateginya ada 2 tadi. Nah, melaksanakannya sebagai satu bentuk teknis realnya, kira-kira ada enggak untuk melaksanakannya? Gimana? Baik, sebetulnya untuk di psikologi sendiri memang sebetulnya ada banyak sekali caranya, Pak. Cuman mungkin yang lebih mudah untuk kita terapkan adalah yang pertama itu positive self-talk, tentang bagaimana kita memberikan masukan positif kepada diri kita. Mungkin ini berbeda dengan masyarakat yang kenalnya dengan toxic positivity. Walah, ini yang menjadi concern kita bersama adalah ketika kita itu tidak cenderung mengabaikan emosi. Kalau itu toxic positivity yang cenderung ingin mengabaikan emosi negatif. Seperti contohnya mungkin saya nggak boleh lah merasa sedih terus, terus saya harus terlihat baik-baik aja deh di depan semua orang. Nah, itu yang lebih mungkin cenderung toksik. Kalau positive self talk itu kita sadar bahwa kita sedang menghadapi situasi apa yang membuat kita menimbulkan emosi negatif. Tapi kita tahu juga nih sebetulnya apa yang bisa kita lakukan. Itu lebih kayak mengubah cara berpikir kita supaya jadi lebih positif, sehingga outputnya nanti responnya juga baik juga. Kemudian ada juga mindful breathing, sebetulnya ada bagaimana kita mengelola nafas kita. Itu kita membantu supaya kita lebih peka dengan lingkungan sekitar kita, lebih peka dengan diri kita, sebetulnya saya ini merasakan emosi apa sih. Nah, itu sebetulnya ada cara lain. Mungkin kalau ada yang suka menggambar, itu juga membantu untuk merilis emosi negatif. Cuman memang beda-beda ya setiap orang. Ada juga yang suka jalan-jalan, ada juga yang suka baca buku atau dengerin musik, atau yang suka drakoran mungkin. Nah, itu juga membantu menurunkan emosi negatif. Namun perlu diingat juga bahwa teknik ini tidak membantu untuk menghilangkan masalah. Betul. Tapi bisa mengelola diri kita, bagaimana kita mengeluarkan emosi tersebut. Gitu. Ya, cukup menarik begitu ya. Memang ada banyak teknis, tapi insya Allah dengan sebagian teknis yang simpel saja kita bisa merilis emosi-emosi negatif untuk menjadi sesuatu yang positif, atau paling tidak terkendali biar efeknya tidak terlalu berlebihan begitu ya. Oke, nah luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Lucy sudah mau berbagi waktu yang singkat. Semoga lain waktu nanti kita bisa ada obrolan-obrolan lain terkait dengan tentang teknik-teknik psikologi yang lain lah yang kita bisa obrolkan gitu ya. Semoga ada waktu. Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Lucy. Sukses untuk karirnya dan studinya. Semoga cepat selesai. 2 tahun berarti? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Oke, baik. Semoga 2 tahun setengah berarti kurang 1 tahun setengah lagi. Bisa terlalui dengan baik, nilainya juga baik, dan tentunya nanti bisa balik ke masyarakat dengan sesuatu yang bisa dibagikan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Mbak Lucy untuk waktunya. Terima kasih juga untuk perhatian dari seluruh penonton. Semoga selalu akan bersama kami dengan Yayasan Aurika yang akan selalu berbagi tips-tips, trik-trik membersamai anak-anak kita tentunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.